Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan kajian pada bulan lalu. Insya Allah untuk malam ini kita akan berbicara ajal atau kematian. Seperti yang dijelaskan 2 bulan yang lalu, bahwa pada usia 120 hari dalam rahim, Allah telah menuliskan dari kita untuk kita 4 hal. Yang pertama adalah hartanya atau rizkinya. Itu yang pertama, rizkinya. Ini yang dibahas pada bulan lalu. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, baik dan buruknya. Insya Allah untuk malam ini kita akan berbicara ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa berkuasa untuk menghidupkan, ya. Jadi dengan kuasanya Allah berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dan juga membangkitkannya setelah mati, ya, setelah mati. Seperti yang Allah jelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya yang pertama dalam surah Ali Imran, ya, ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi yang namanya hidup di dunia ini ada waktunya, Pak. Ada batasnya. Sudah ditentukan. Dalam kenyataan, dari pengalaman kita semua, ini yang meninggal, atau dengan kata lain yang hidup di dunia, yang kemudian meninggal, itu umurnya macam-macam. Ya, yang tua banyak, yang muda pun banyak. Kan itu, Pak. Ada yang umur 80 tahun, 75 tahun, ya. 70 tahun, 65 tahun, bahkan mungkin ada yang
usia 7 hari, Pak. Jadi sudah ada ajalnya, ada waktunya. Jadi nggak begini, kenapa suami saya usia muda kok meninggal? Nggak bisa begitu. Jadi semua di antara kita sudah ditentukan waktunya. Bisa saja ajal saya sama dengan Pak Gani, atau bisa juga berbeda, Pak. Saya meninggal sekarang, Pak Gani 20 tahun yang akan datang, bisa. Di wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitabam muajjala. Ini tidak bisa, dan tidak ada manusia yang hidup di dunia selama-lamanya. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak panjang umur? Umur panjang mau? Nah, saya baca hadis, Pak. Ternyata makhluk yang paling jahat itu bukan iblis, Pak. Jadi makhluk yang paling jahat itu manusia yang umurnya panjang hingga terjadinya kiamat. Jadi saat kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya menyaksikan gitu, Pak. Itu makhluk yang paling jahat. Ya. Bapak boleh nggak minta umur panjang? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada doanya, Pak. Untuk kamu, untuk apa umur panjang itu? Untuk beribadah. Makanya ada doa. Dan bagi Bapak, Ibu harus hafalin doanya. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah tua. Katakan seperti saya kan udah tua, Pak. Ya. Dibandingkan dengan beliau kan Tuhan saya udah putih. Rambutnya putih, cucunya banyak. Coba ya. Ada doanya, Pak. Dan yang untuk melakukan berdoa ini atau doa ini bukan hanya dibaca oleh orang-orang yang tua. Kita semua diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Ini doa harus hafalin, Pak. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan aku kesempatan hidup. Berikan aku umur panjang. Jika sekiranya umur panjang itu baik bagiku. Berarti umur panjang digunakan untuk melaksanakan taat. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan. Wafatkan aku sekarang juga. Jika sekiranya kematian itu baik untukku. Jadi bagi kita orang-orang mukmin, mau panjang umur, mau umur pendek, tidak masalah. Yang penting mati dalam ridho Allah. Itu, Pak. Buat apa umur panjang kalau berbuat maksiat kan gitu? Ya, boleh, Pak. Kita minta umur panjang. Umur panjang untuk taat. Masih di dalam hadis ini, yaitu hadis Bukhari Muslim dari Anas ini, Rasulullah bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin najalabi. Kita dilarang minta umur pendek, dimatikan dengan segera karena putus asa. Nggak boleh, Pak. Misalnya ya, kontrakan habis, istri waktunya untuk lahiran, anak di sekolah
ada tagihan. Apa ya? Kata orang Garut, aral. Daripada hidup mendingan mati. Nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh. Jadi minta untuk disegerakan mati karena frustasi. Karena ada sesuatu yang menimpa. Nggak boleh. Tapi berdoa diberikan umur panjang ya untuk taat kepada Allah, itu boleh. Justru diajarkan, dan ini harus hafal gitu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan aku umur panjang, berikan kesempatan aku hidup ya Allah, jika sekiranya itu baik, baik untuk agamamu, baik untuk bangsamu, baik untuk negara, baik untuk tetangga, baik untuk keluarga. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan. Wafatkan hari ini juga, saat ini juga, jika sekiranya kematian itu baik untukku. Mati dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin. Jadi sekali lagi, yang namanya ajal itu udah ditentukan. Kitabam muajjalah. Jadi sudah ditetapkan waktunya. Hanya ya sekali lagi, macam-macam dari keluarga kita, tetangga kita yang meninggal itu umurnya variasi. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Saya di Pramuka, Pak. Kalau di sini masih kelihatan jamaah bapak-bapak yang mungkin usianya 70 ke atas masih ada di sini, 70 ke atas. Ya. Saya di sana, Pak. Ya, sudah kehilangan jamaah yang usia 70 ke atas. Cuman satu, usia 96 tahun. Karena dia ahli ibadah, Pak. Dia usianya 96 tahun, tapi dia ahli ibadah. Masya Allah. Sholat 5 waktu selalu di masjid. Taklim selalu ikut. Kurban selalu daftar nomor 1. Biasa berbagi. Umur 96 tahun tidak pikun. Penglihatan masih jelas. Jadi jelasnya bukan kepada yang merah-merah. Quran itu jelas, Pak, tanpa kacamata. Pendengaran pun jelas. Hanya sekarang mulai sholatnya di atas bangku. Tapi jalan biasa. Ini luar biasa. Ya. Tiap hari Jumat ngitung uang. Rapi gitu. Kalau ganjil digenapi sama dia. Gitu. Ganjil itu digenapi. Katakan misalnya 900.000 kurang 10.000 digenapin sama dia, gitu Pak. Bukan dikurangi, digenapi dia. Ini hebat Pak orang. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Ini yang pertama ya, dalam surah apa tadi? Al-Imran ayat 145. Jadi bisa dipahami pertama, yang namanya mati itu izin Allah. Tanpa izin dari Allah tidak akan seseorang mati. Karena itu ada kan orang yang tertabrak mobil hidup, Pak. Masih hidup, tapi orang yang cuman batuk mati. Cuman batuk, bener Pak. Karena ini, jadi mati itu izin Allah. Kalau Allah tidak izin, walaupun jatuh dari lantai 3 tidak mati. Ada tukang di kami pembangunan lagi masang relief gitu Pak, jatuh dari lantai 3. Nah nggak apa-apa Pak, hidup aja. Cuman pertama pusing, dikasih minum, duduk sebentar, gawe deui. Saya bilang nggak usah gawe, nggak enak.
Coba. Tapi cuman batuk mati, Pak. Yang kedua, bahwa kematian itu adalah kitabam muajjalah, waktunya sudah ditentukan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat mempunyai ajal. Artinya apa? Batas waktu. Fa idza jaa ajaluha, bila waktunya telah tiba, masa kontraknya habis. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda walau hanya sesaat. Ditawar gitu, Pak. Wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa dipercepat. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat bila waktunya telah tiba. Ayat yang semakna bisa kita juga baca dalam surah Al-Munafiqun, ayat terakhir. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Di sini kalimatnya lan, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lan, ada lam. Jadi lan itu artinya tidak, tapi tidaknya untuk selamanya, gitu, Pak. Wala yu'akhirallahu nafsan, dan sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan seseorang idza jaa ajaluha, bila ajalnya telah tiba, tidak bisa ditunda. Di sini kalimatnya lan, sekali-kali tidak. Nah, kata lan, Bapak, ini misalnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Pak. Gimana bunyinya? Oh, ini semangat kalau ayat itu tuh. Benar, Pak, semangat benar beliau. Walang tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ menggunakanlah. Jadi ketidakrelaan, ketidakridhoan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu selamanya. Tidak akan berakhir. Selama ya kita tidak mengikuti cara mereka, konsep mereka, pemikiran mereka. Kalau kita istiqomah, tetap aja membenci. Dan sekarang terbukti bagaimana bencinya Yahudi sampai saat ini. Turun-temurun dari sejak dulu sampai sekarang. Ya, kita masih enak kan? Duduk-duduk di masjid seperti ini. Sholat tenang, ngaji tenang. Mendengar ceramah tenang. Coba saudara kita sekarang di Palestina. Ya, itulah biadabnya Yahudi. Jadi ketidakrelaan orang Yahudi selama kita komitmen dengan ajaran Islam, selama kita tidak mengikuti keinginan mereka. Makanya di ayat lain, Pak, di surah Al-Baqarah ayat 75, apatat ma'una ayyuminu lakum. Kalau saya pahami itu, nggak bisa diharapkan lagi, kan? Nggak bisa diharapkan lagi. Nah, jadi hadirin Allah yang berbahagia, di sini menggunakan kata-kata lan. Jadi yang namanya ajal tidak bisa ditawar untuk dipercepat atau ditunda jika waktunya telah tiba. Walaupun tidak suka, katakan istri 1, anak 7 masih kecil-kecil. Kalau waktunya sudah meninggal, bisa ditawar nggak? Ya Allah, suami saya jangan meninggal dulu, anakku masih kecil-kecil. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Sekarang udah sakit, maaf, Masya Allah. Ini ada, Pak. Saya juga ditanya, dan saya hanya bilang begini sama keluarga, yang sabar aja deh. Dikatakan hidup, tidak. Dikatakan mati, tidak juga. Ini berbaring di atas tempat tidur itu hampir 2 tahun, Pak.
miring dimiringi, tengkurep ditengkurebin, duduk nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi makan masuk Pak. Diajak komunikasi nggak bisa, habis badannya Pak. Jadi yang dimasukin itu, makanan yang masuk itu nggak jadi daging, nggak bisa berkomunikasi. Ya Allah, saya bilang sampai begini, dosa apa ini orang ini kok? Kalau bahasa beliau ini orang Garut, diganggayong. Bener Pak. Makanya saya hanya bilang sama anak-anaknya, minta kepada Allah yang terbaik untuk dia. Tidak ada cara terbaik. Apa yang terbaik menurut Allah? Itu yang kita minta. Apakah terbaik menurut Allah itu sehat atau memang meninggal? Kasihan Pak. Kayak tengkorak, ibarat tengkorak Pak. Ini sudah 2 tahun Pak. Sudah tidak diobati. Sudah tidak diobati Pak. Dokter juga udah nggak bisa apa-apa. Ya, saya sampai bilang begini kepada keluarga, coba ibu, selagi bapak masih ada nyawa, masih hidup, coba hartanya sedekahkan, saya bilang. Sampai begitu saya Pak. Rumahnya bukan kayak beliau, satu rumah di tempat yang padat, kan begitu ya, kecil lagi, cuman tinggi, kecil cuman tinggi, ini bukan Pak. Anak 5 udah dikasih rumah satu-satu. Rumahnya besar. Rumah dia apalagi? Kontrakan berbaris, kosan berbaris. Saya karena pelit ini orang nih. Makanya saya bilang menghirup sok infakkan sebagiannya. Bener Pak. Ini hampir 2 tahun Pak. Kayak mayat gimana Pak? Tengkorak hidup. Udah gak ada ini Pak. Dicekong. Jadi kalau lihat, Masya Allah, orang pasti ngeliat kalau jenguk kaget Pak. Tapi makan Pak, makan, masuk makan bubur gitu, susu biasa. Tapi nggak jadi daging. Ya, sampai kapan? Kita nggak tahu Pak. Nah hadirin hamba Allah yang berbahagia, karena itu tadi kan doanya, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Jadi kalau saya memahami dari 3 ayat tadi Pak, yang pertama surah apa tadi? Ali Imran 145, yang kedua surah Al-A'raf ayat 34, yang ketiga surah Al-Munafiqun ayat 11 atau ayat terakhir, bahwa pertama bahwa kematian itu sudah ditentukan waktunya. Dan tidak sama, ingat, tidak sama. Kapan, di mana tidak tahu. Karena itu di dalam ayat lain Allah mengingatkan kita semua. Yaitu surah Al-Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. 1. Jadi di situ Pak, Allah mengingatkan kita jangan seperti Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak menginginkan kematian. Walaupun mereka tahu pasti mati, tapi mereka tidak menginginkan kematian. Yang diajarkan oleh Rasul kepada kita harus bagaimana sebagai mukmin? Justru kita harus rindu dengan kematian. Karena ingat Bapak, kematian kita bagi orang-orang beriman bukan hukuman, bukan ancaman, bukan. Tapi kematian bagi orang mukmin adalah merupakan hari perjumpaan, pertemuan antara kita dengan Sang Khalik. Orang Yahudi tahu Pak, bakal mati, tapi mereka tidak mau mati. Tapi kenyataannya mereka mati juga kan? Tapi tidak pernah menginginkan kematian. Kalau lihat dalam surah Al-Baqarah, kenapa orang Yahudi tidak menginginkan kematian? Masih mau jadi RT. Nah, apa? Masih pengen jadi RT. Paham ya Pak? Paham kan? Masih pengen jadi RT. Hartanya masih kurang.
warungnya baru satu, belum punya warkop, baru punya warnas, warung nasi, baru kontrakannya baru satu, belum punya kosan, gitu. Jadi ketidakmauan mereka mati, keengganan mereka mati itu karena itu. Terlalu cinta dunia, masih mau jadi RT. Ada nggak Pak sekarang orang yang pengen jadi RT? Ada nggak Pak? Ada nggak? Artinya diperpanjang lagi ada? Ada. Ada apa ya? Ada. Karena nanti kalau tidak jadi RT, apa yang sudah diperbuat takut terungkap ini. Takut terungkap. Kalau jadi RT kan masih berkuasa tuh. Orang keberani macam-macam, mau macam-macam, gampang. Kalau nanti sudah tumbang dari RT-nya, wah bisa-bisa nih. Kan gitu Pak ya? Bisa-bisa nih. Justru masalahnya berhadapan dengan jeruji besi kan begitu Pak. Banyak orang sekarang. Dan setelah saya perhatikan sekarang ini, sangat banyak orang yang ketakutan sekarang. Sekarang sampai tahun 2024 itu banyak orang ketakutan. Takut Pak. Saya yakin bapak-bapak kan bisa hidup tenang. Bisa tidur nyenyak, makan enak. Sekarang banyak Pak orang yang tidak bisa hidup tenang, makan tidak enak, tidak nikmat, tidur tidak nyenyak. Padahal sudah coba makan di sini, makan di sini, makan di sini. Kalau kita kadang-kadang kan berbicaranya begini, hari ini makan apa? Apa yang bisa kita makan hari ini, kan gitu ya. Tapi kalau ada sekarang orang bukan begitu pertanyaannya. Siapa lagi yang kumakan? Ada sekarang, siapa lagi yang kumakan? Ada sekarang. Itu takut Pak hidupnya. Jadi hadirin Allah yang berbahagia, jadi ingat ada batasnya. Karena itu Nabi mengingatkan kita, tubu ilallah qabla an tamutu. Tubu, bertobat kalian kepada Allah. Tubu ilallah, bertobat kalian kepada Allah. Qabla an tamutu, sebelum ajal tiba tadi. Jadi tobatnya jangan nanti, sekarang. Sekarang. Bapak yakin nggak hidup Bapak sampai besok? Enggak. Karena itu di dalam surah Jumat lagi dijelaskan ayat selanjutnya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi mati datang, Pak. Ajal itu datang. Siapa yang didatangi? Ya siapa saja. Kapan? Ya tidak tahu. Di mana? Tidak tahu. Yang beruntung, ya, ajal datang ketika kita sedang di sini, lagi sholat, lagi taat, lagi ngaji sama Nang Mansur. Atau Nang Mansur didatangi ajal saat ini nih, lagi ngaji begini, geletuk aja maut. Ya Pak, kita nggak tahu di mana kapan. Sekarang Nang Mansur tertawa, tersenyum, bahagia. Nggak tahu 1 jam ke depan. Dan tidak mustahil begitu 1 jam ke depan Nang Mansur sudah sampai ke rumah, ada berita Nang Mansur meninggal dunia. Bisa nggak Pak? Makanya tobat, kata Nabi, tobat. Dan ingat Pak, mati itu tidak menunggu tobat. Ingat, mati tidak menunggu tobat, tidak menunggu taat. Yang taat ada yang mati Pak? Yang taat ada yang mati? Banyak. Ahli maksiat ada yang mati? Banyak. Allah tidak butuh taat kita, tapi kita yang butuh taat. Ya,
Tubu ilallah qabla an tamutu. Buru-buru gitu. Segera kalian bertobat kepada Allah sebelum kalian mati. Karena kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Pak, punten Pak ya, punten ya, punten Pak. Ini punya siapa Pak? Ini punya siapa? Punya saya kan? Punya saya. Lalu habis sholat saya mati. Habis sholat saya mati. Habis ngimamin saya mati. Ini punya siapa? So, ulangi Pak. Ini punya siapa Pak? Punya saya. Lalu 20 menit setelah ini saya meninggal. Ini punya siapa? Almarhum. Ngaji tiba heula teu ngarti-ngarti. Punya siapa ini? Salah deui. Punya ahli waris. Siapa ahli waris saya? Anak. Siapa ahli waris? Ahli waris saya anak, kan istrinya nggak ada, udah meninggal. Ya, bukan punya saya ini, Pak. Sekarang punya saya karena masih dulu tuh mati, bukan punya saya. Ini. Begitu juga kekayaan yang saya miliki sekarang. Saya punya motor misalnya, saya punya rumah. Sekarang 5 menit berikutnya saya mati. Punya siapa? Pak, punya siapa itu rumah? Punya anak. Kalau ini sekarang disedekahkan, nih, jadi kebaikan nggak Pak? Tapi 10 menit berikutnya setelah saya meninggal, disedekahkan, jadi kebaikan nggak? Bagi saya? Enggak. Makanya kalau Bapak mau bagi permen sekarang, bagi permen, kopi kok misalnya ya, bagi sekarang. Mau bagi roti, mau bagi kopi sekarang, bukan setelah mati. Itu bukan punya kita lagi. Kan kita mah aneh. Lagi hidup nggak mau berbagi. Jangankan kopi kok aja enggak. Kalau sudah mati, baru berbagi. Bener ya? Ada gitu nggak Pak? Saya Pak dengar ceramahnya Mamah Dede, Pak. Ceramahnya Mamah Dede. Ngaji teh yang benar. Kira-kira gitu Pak, kata Mamah Dede. Ngaji teh yang benar. Tuh, seperti di Al-Huda misalnya gitu. Yang benar ngaji teh. Quran teh, kata Mamah Dede. Quran itu 30 juz. 114 surat. Itulah yang jadi petunjuk. Bukan surah Yasin katanya. Tiba heula nepi ka Yasin. Mamah Dede loh, Pak. Mamah Dede, bukan saya. Ngaji yang benar. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Buru-buru tobat. Tak tahu kita. Sebulan lagi kita. Sebulan lagi. Nggak tahu. Maka buru-buru tobatnya. Sholatnya yang benar. Doanya yang benar. Tadarusnya yang benar. Sekarang bisa ngaji. Nggak tahu besok bisa ngaji. Sekarang masih duduk di masjid. Nggak tahu subuh nanti bisa kumpul di sini. Masya Allah. Ya. Saya mah apa? Ya, saya setiap hari selama sekian tahun. Dari tahun 87 sampai 2023 itu ngajar bareng terus sama istri saya. Bener, bareng terus ngajar. Ngobrol biasa. Hari Rabu ngobrol bercanda. Hari Sabtunya meninggal. Coba Pak ya. Kan kayak begitu Pak. Buru-buru tobat. Tapi Allah nggak butuh tobat. Ya. Jadi di situ sekali lagi kata Nabi saking sayangnya, tubu ilallah qabla an tamutu. Segera kalian bertobat sebelum kalian mati. Karena kalau setelah mati nggak ada lagi, nggak ada lagi ibadah, sudah tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi kewajiban taat. Jadi nanti kalau sudah mati tinggal memetik apanya? Memetik hasilnya. Ya, memetik hasil sekarang.
Gitu Pak. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Hadis yang semakna, Rasul bersabda, wabadiru bil a'malis sholihah qabla an tashtagilu. Segera kalian beramal soleh sebelum kalian semua disibukkan. Pak, jangankan sudah mati Pak, lagi sakarat aja Pak, tidak dinilai kebaikan. Gitu ya. Makanya Allah mengingatkan kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Terus sudah di sini, udah kontrakannya bagi-bagiin aja, serahkan aja ke masjid, nggak jadi kebaikan Pak. Ya, karena ruhnya sudah di sini, dia sudah tidak butuh. Makanya Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya atau oleh para sahabat, ayu sadaqah abdalu ajron, ayu sadaqah abdalu, ada lagi gitu. Rasul, sedekah yang baik, yang besar pahalanya yang bagaimana? Satu, kata Nabi, sedekah karena sedekah di saat kamu muda, selagi kamu sehat. Selagi muda, di waktu sehat. Kalau sudah tua, baru sakit, mah ya wajar Pak. Katakan aki-aki sedekah, wajar. Sudah tidak bisa makan sukro, ompong. Sudah tidak bisa gigit jengkol, giginya habis. Gitu Pak ya. Iya Pak. Selagi sehat, selagi muda, di waktu sehat itu yang baik. Kalau udah sakit mah wajar. Jadi kalau udah tua sedekah wajar. Wajar. Ya. Jadi sedekah yang afdal itu yang selalu. Makanya dari kita yang hadir di sini, ya, yang hadir ngaji setiap rutin, setiap pengajian hadir, yang besar pahala itu yang muda-muda, lebih besar daripada yang aki-aki. Ini kalau aki-aki ini ngaji wajar, aki-aki ini. Tapi yang muda istimewa. Yang kedua, apalagi Rasul? Sedekah yang mana yang pahalanya besar? Utama kata Nabi, sedekah karena kamu ingin kaya takut miskin. Jadi kalau Bapak ingin kaya dan Bapak takut miskin, rajinlah bersedekah. Jangan seperti di Limbangan Garut. Kalau ingin kaya gimana? Pelit. Kalau takut miskin, pelit juga. Beda konsep Nabi dengan konsep orang lemur. Kalau kata Nabi, mau kaya sedekah dong. Takut miskin sedekah. Ya, maka Utsman bin Affan hartanya nggak habis-habis ya. Saking pengennya itu hartanya habis, ada kurma busuk dibeli. Coba Pak. Orang udah nggak mau beli. Pengen habis hartanya. Itu kurma busuk dibeli. Ternyata ada orang yang butuh dengan kurma busuk. Coba Pak, dibeli lagi. Itu Utsman Pak. Khalid bin Abdurrahman bin Auf udah gak bisa habis Pak. Ini kita juga banyak. Ini kalau mau kaya jangan pelit. Ya, maka usada aja pelit. Usada yang kopi dah tadi berek. Kamu pelit Pak. Saya tadi sholat Jumat Pak. Neangan cai saya. Kok gak ada air nih di mimbar? Saya lihat ada kardus di antara dua khutbah, ambil di kardus saya. Tadi saya akan ke Ustaz karena pelit-pelit tuh. Bener Pak. Ya. Jadi Pak, sekali lagi jangan pelit Pak. Kalau ingin kaya, kalau takut miskin jangan pelit Pak. Jangan. Tanya lagi sahabat, apalagi Rasul?
Sedekah yang besar pahalanya. Nah, sedekah yang disegerakan. Sedekah yang tidak ditunda hingga roh ada di tenggorokan. Nunggu kolot, nunggu aki-aki, nunggu sakarat. Sedekah nunggu sakarat. Nggak diterima itu Bapak. Segera. Ada lagi, apalagi Rasul. Sedekah dengan harta yang kau sukai. Ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi kalau Bapak berbagi, katakan memberikan pakaian yang bagus Pak, yang layak pakai. Bukan yang sudah sobek. Kalau makanan yang segar, bukan yang basi. Kopi, ngasih kopi, jangan kopi ABC. Luwak gitu. Ya. Kopi ACT Pak? Gayo. Gitu kalau ingin pahalanya gede. Ya. Cuma kapal api, wah kapal api. Cing atuh. Hadir yang berbahagia. Jadi kita kembali ya Pak, bahwa sekali lagi karena ajal itu sudah ada waktunya, Pak ya, dan akan datang kepada siapa saja, kan gitu ya. Maka kata Rasulullah Pak, buru-buru bertobat. Buru-buru bertobat sebelum mati. Sebelum ajal tiba. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kaitkan dengan bahasan kita yang sudah lalu. Boleh Pak berjualan? Boleh berdagang? Boleh. Boleh bekerja? Menjadi tukang jahit? Boleh Pak? Tukang obras? Boleh? Boleh. Tapi kata Nabi gimana? Sederhanalah kalian dalam mencari rezeki. Karena sudah diatur oleh Allah kan Pak ya. Jangan sampai karena ngobras pohok sholat. Karena jualan lupa sholat. Gitu ya. Kan gitu Pak. Yang sederhana saja. Insya Allah. Nah hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian. Nah ini. Ini di surah Al-Mu'minun ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi setelah mati maka Allah akan bangkitkan kembali. Kemudian Bapak saya sekarang tuh lagi di salah satu majelis taklim, saya sedang membahas masalah surah Yasin Pak. Surah Yasin baru sampai dengan ayat 19 itu di ayat 12 Pak. Jadi ternyata kita semua Bapak Ibu ya, kita semua nanti di sana akan menerima catatan masing-masing. Jadi kita semua dapat catatan. Sampai apa orang kafir berkata, ini buku apa? Ini catatan apa? Kok semua apa yang pernah aku lakukan dan apa yang sudah aku kerjakan, yang sudah aku katakan, kok ada semua? Ini buku apa ini? Termasuk hadirnya kita di sini ada catatannya. Makanya kalau Bapak hadir di sini melotot, ada catatannya melotot. Sebaliknya ketika Bapak ngantuk, ada juga catatannya ngantuk. Pagi Jumat kan, survei membuktikan. Ya, nih tidur yang paling enak di saat sedang khutbah Jumat, Pak. Itu survei ya, Pak. Tanpa doa ker aja. Yang kalau ibu-ibu apa surveinya, Pak? Ibu-ibu itu dalam hasil survei itu kalau lagi ngaji ngobrol ya survei. Kalau bapak-bapak ngantuk, tahu Pak ada catatannya. Dan ingat Bapak, ingat nih, ya. Sekarang hari apa nih? Enggak, sekarang hari apa? Cik, mau tanya nih. Sekarang hari apa? Sabtu. Ya. Sabtu ini ingat Pak, bukan Sabtu kemarin. Ya, Sabtu ini bukan Sabtu yang akan
Sampai hari kiamat cuma satu ini. Catatannya ada, berarti gitu Pak. Nggak bisa diganti. Ada Pak. Semakin panjang umurnya, semakin banyak catatannya. Kalau catatan kebaikan, coba kalau catatan kejelekan. Ya, semua ada Pak. Itu dalam surah Yasin Pak. Ayat 13 Pak. Ayat 13. Jadi hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lengah, tidak pernah lalai apa yang kalian lakukan. Di saat kita taat, Allah tahu. Di saat kita maksiat, Allah pun melihat. Gitu Pak. Tahu. Ya. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangankan yang nampak, yang tersembunyi pun Allah tahu. Ketika ada setitik kebencian dalam hati Bapak terhadap saya, Allah tahu Pak. Allah tahu. Dan Allah tidak akan pernah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tidak pernah lemah, tidak pernah lalai. Oh, ayat kursinya keluar tuh. Udah perhatiin tuh. Makanya di sini ingat sekali lagi Pak ya. Pertama sekali lagi bahwa ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Waktunya. Dan tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Ada orang yang sehat meninggal, tapi banyak orang yang sakit bertahun-tahun masih hidup. Ada. Kemudian ingat lagi Pak. Yang kedua Pak, sayangnya Rasul kepada kita, karena kita pasti mati, yuk buru-buru bertobat. Karena nggak tahu. Yuk sibukkan diri kita dengan amal soleh. Karena amal soleh itulah yang akan kita bawa. Terakhir Pak. Bapak boleh punya harta banyak? Boleh. Harta bisa dibawa mati? Bisa. Bisa. Ilih. Harta bisa dibawa mati Pak? Sekali lagi. Boleh Bapak punya harta? Boleh. Harta bisa dibawa mati? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Titipkan di Masjid Al-Huda. Titipkan kepada anak yatim. Titipkan kepada kaum duafa. Insya Allah bertemu nanti di sana. Anak bisa dibawa Pak? Boleh punya anak 5? 15? 23? Ada yang punya anak 23? Ada. Saya punya teman adik kelas saya itu ya dari satu biang Pak. Anaknya 23. Ini orang kebun kopi Citerep. 23 Pak, teman saya. Itu anak yang 23 bisa dibawa mati gak Pak? Bisa. Kalau anaknya soleh. Ahli ngaji, ahli sholat, ahli taat. Ya Pak? Jadi yuk kita bawa anak kita mati. Yuk bawa harta kita mati. Bisa. Ya, bisa. Ini untuk bekal kita nanti di sana. Ya. Nah, hadirin hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairani wa tawaffani maka natil wafatu khairani. Bagi kita mau umur panjang, mau umur pendek tidak masalah. Yang penting husnul khatimah. Nah, cara-cara untuk husnul khatimah diantaranya begini. Beramal soleh seperti ini. Ya. Lalu setelah ini apa yang didapat diamalkan insya Allah. Kalau hanya sekedar tahu, nggak jadi amal soleh. Cukup, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.